warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Adina Alkoimah yang beranggotakan Devi Irma Aditya dan Eka Sri Wulandari. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang jaringan telekomunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang pengertian telekomunikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu telekomunikasi. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer, seperti laptop dan desktop, perangkat seluler seperti ponsel pintar dan perangkat yang dapat dikenakan, dan peralatan lain seperti printer dan kamera video untuk berinteraksi dengan internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan peer-to-peer dan jaringan Wi-Fi. Peer-to-peer adalah suatu jaringan komputer yang mana setiap komputer akan saling terkoneksi dengan jaringan tersebut, baik itu komputer server maupun komputer client. Peer-to-peer memiliki karakteristik. Karakteristik tersebut ada 4. Yang pertama, tidak memiliki komputer sebagai suatu server yang berdedikasi khusus. Yang kedua, setiap komputer yang terhubung dengan jaringan ini bisa bertindak sebagai server dan klien. Yang ketiga, tidak mempunyai kontrol pada pengaturan keamanan jaringan. Yang keempat, tidak memerlukan spesifikasi komputer yang berspesifikasi sama agar tidak bisa terkoneksi dalam suatu jaringan khusus. Baiklah, sekian itu materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Devi Irma Aditya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Adina Alkoimah. Materi selanjutnya yaitu pengertian jaringan network. Jaringan komputer adalah studi tentang bagaimana komputer dapat dihubungkan untuk berbagi data. Konsep menghubungkan komputer dimulai pada tahun 1960-an ketika Departemen Pertahanan memimpin upaya pertama untuk membuat jaringan komputer yang dengan susah payah menghubungkan beberapa komputer di seluruh Amerika Serikat. Sejak saat itu, jaringan nirkabel telah lepas landas dan jaringan sekarang dianggap penting. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis network. Jenis-jenis network ini terbagi menjadi 6, diantaranya yaitu yang pertama LAN atau jaringan area lokal, yang kedua yaitu WLAN atau jaringan area lokal nirkabel, dan yang ketiga yaitu WAN atau Wide Area Network. Yang keempat yaitu MAN atau jaringan area metropolitan. Yang kelima yaitu PAN atau PAN atau disebut jaringan area pribadi. Dan yang terakhir yaitu SAN, jaringan area penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Wulandari, NIM 18242498, Prodi Akuntansi Syariah, Lokal 4A. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang materinya fungsi komponen hardware. Adapun fungsi-fungsinya mengelola dan memproses sebuah data. Fungsi pertama yang bisa diperoleh bagi mereka yang menggunakan teknologi basis informasi adalah mengelola dan memproses data. Hal ini berarti TI dapat menerima data lalu mengubahnya menjadi informasi yang baru. Terus fungsi yang kedua, menerima dan menangkap data. Fungsi TI selanjutnya yang tak kalah manfaat bagi manusia adalah dapat mengompilasikan catatan-catatan secara detail. Terus fungsi yang ketiga,
menghasilkan data dan mengorganisir sebuah informasi. Yang satu lagi fungsi yang tak kalah canggih saat seorang menggunakan teknologi basis informasi. Terus fungsi yang keempat, merekam serta menyimpan berbagai data. Yang satu lagi fungsi TI yang satu ini tentu sudah sering digunakan oleh masyarakat umumnya, yakni dapat merekam serta menyimpan berbagai data ke sebuah media, kemudian dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting dan berguna. Sebagai contohnya adalah sebuah data yang disimpan dalam memory card, CD, flash disk, hard disk, dan masih banyak lagi. Terus fungsi yang kelima, mengirimkan data ke lokasi lainnya. Fungsi TI yang satu ini juga tak kalah canggihnya, di mana seseorang dapat mengirim informasi maupun data mereka dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Terus fungsi yang terakhir, mencari serta menelusuri data dengan tepat dan cepat. Yaitu fungsi TI yang satu ini tentu sangat memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan, di mana seseorang dapat mencari dan menelusuri